Ini adalah pengembangan dari telepon rumah, telepon kantor, atau kalau Bapak Ibu masih ingat dulu namanya wartel ya, warung telekomunikasi ya, ataupun juga telepon yang di pinggir jalan itu Bapak Ibu. Saya lupa tuh namanya itu. Telepon umum. Dari situ lahirlah yang namanya HP. Ya, sampai hari ini masih dipakai ini oleh aparat keamanan, tentara atau polisi yang diteleki Bapak Ibu ya. Ini kan dipakai sampai sekarang. Itu awal mula dari gadget sebenarnya. Wih, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gak lama kemudian makin lahir dan berkembanglah generasi berikutnya dengan penggunaan telepon seluler yang memiliki antena. Mungkin Bapak Ibu masih sempat kali ya punya ya, punya handphone tapi ada antenanya biasanya. Dulu saya masih ingat Nokia, ya pada zamannya ini kan Nokia ya yang pertama mengeluarkan produk handphone. Itu masih ada antenanya itu. Ya, atau ya Nokia saya kira yang kedua ada beberapa produk yang lain lah. Jadi supaya dapat sinyal harus ditarik dulu antenanya ke atas. Kira-kira begitu. Masih agak ada kesamaan dengan HP. Sampai sekarang kan HP kan masih juga ada antenanya Bapak Ibu. Nah, penggunaannya pun juga terbatas. Ya, sehingga saya katakan tadi kenapa antena itu penting? Karena antena itu kan untuk memudahkan kita dapat sinyal sebenarnya. Nah, lalu muncul generasi berikutnya. Itu di kisaran tahun 1990 dengan adanya dua jaringan yang disebut dengan namanya GSM, CDMI. Ini dimulai dari Amerika Serikat. Di mana handphone atau gadget semakin mendapatkan fitur-fitur baru. Bahkan juga ya yang semakin lebih canggih. Suaranya makin lebih jelas, ya. Bahkan mulai muncul di sini handphone yang bisa mengirim dan menerima SMS Bapak Ibu. Belum ada WA waktu itu belum. Baru SMS, ya. Dan bentuk teleponnya pun, apa handphonenya pun itu Bapak Ibu itu makin lebih kecil. Kalau tadi yang generasi pertama itu kan itu seperti batu bata, Mas. Sebesar batu bata, sebesar batu bata Bapak Ibu. Ya, tapi generasi kedua ini muncul mungkin lebih kecil dia. Sehingga di kantong pun nggak perlu harus sampai bolong kantong kita karena ukurannya makin lebih kecil. Ya, dan juga makin lebih ringan. Lalu tidak lama kemudian muncul generasi ketiga. Internet sudah di genggaman kita dan anak-anak kita. Dengan generasi ketiga ini Bapak Ibu, jangkauannya makin luas kita dalam mempergunakan handphone. Sampai ke seluruh dunia kita dapat berkomunikasi. Ya, langsung atau juga melalui video call. Ditambah lagi dengan kamera-kamera yang bervariasi. Ini generasi ketiga. Generasi keempat yang saya kira sedang kita nikmati hari ini. Smartphone sangat dekat dengan manusia dan sebagian pekerjaan kita dapat diselesaikan, dapat dituntaskan hanya dengan gadget yang ada di tangan kita. Karena dengan generasi keempat ini Bapak Ibu, handphone yang kita punya kita bisa menyimpan aplikasi Alkitab elektronik, kamus elektronik, kamera yang semakin lebih canggih, bahkan Bapak Ibu tafsiran Alkitab elektronik, ya. Terus ya kita bisa membuka email, menerima email, menerima kiriman video dari siapapun. Kita makin dimudahkan dengan adanya.
kemajuan dan perkembangan daripada gadget ini. Ini harus kita syukuri. Karena Tuhan tidak pernah berhenti memberikan hikmat dan pengetahuan kepada manusia. Karena lagi-lagi Bapak Ibu, perubahan kemajuan daripada khususnya gadget ini kan tidak lepas dari anugerah Tuhan yang memberikan hikmat pengetahuan dan kecerdasan bagi setiap manusia kan sebenarnya. Maka kita semakin dimudahkan untuk memakai, mempergunakannya. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus rupanya kemudahan lewat fasilitas yang kita dapatkan dalam mempergunakan gadget itu ada juga dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya? Hari ini mudah sekali orang membuat berita hoax, termasuk juga menyebarkannya. Kalau kita tidak suka dengan tetangga kita, gampang. Tinggal fitnah dia lewat media sosial. Kalau kita sedang berantem suami istri, sudah. Tinggal posting di Facebook. Kita maki-maki suami atau istri kita. Kita tidak suka dengan atasan kita, pendeta kita, sama. Langsung buat saja status di media sosial kita. Sesuka hati kita. Jadi Bapak Ibu, ya, terjadi penyalahgunaan gadget. Semakin masiflah kesalahpahaman atas berita-berita hoax yang sedang bertebaran, bahkan simpang siur di berbagai tempat. Salah satu contohnya waktu COVID datang. Oh, ada banyak isu juga. Nanti kalau kamu ikut divaksin, kamu menjadi antikris. Nah, gitu kan? Dan orang Kristen juga banyak kemakan berita hoax itu, Bapak Ibu. Sampai dia menolak untuk ikut vaksin 1, 2, dan 3. Karena kenapa? Wah, di dalam cairan yang disuntikan ke dalam tubuh itu, ini berita hoax nih. Ya, itu menjadi alat yang dipakai oleh orang-orang antikris katanya. Saya ketawa, saya menemukan cukup banyak loh orang Kristen yang sampai hari nggak mau divaksin 1, 2, 3. Saya ketawa aja sebenarnya. Kenapa mereka berposisi seperti itu? Karena mereka kemakan berita hoax juga. Ya, nah, ini salah satu dampak negatifnya. Bahkan dulu Bapak Ibu menghina, menjelek-jelekan gereja orang, agama orang kan agak minim dulu. Tapi di zaman teknologi informasi khususnya dalam hal kemajuan gadget ini kan orang bebas. Sehingga kalau kita lihat awalnya banyak orang yang tersangkut paut dengan kasus undang-undang ITE masuk penjara karena mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap satu orang, kelompok, etnis, suku, bahkan agama. Dan berita hoax ini pun juga terjadi di seputar jemaat-jemaat Tuhan. Ya, nah yang kedua Bapak Ibu, ini berhubungan dengan masalah kesehatan. Terlalu lama mata kita 24 jam melototin gadget atau handphone kita, itu akan berpengaruh terhadap mata kita. Bahkan ada penelitian baru yang baru saya baca juga. Hari-hari ini Bapak Ibu banyak anak-anak kita, masih anak-anak loh, matanya sudah harus pakai kacamata. Kenapa? Karena sudah terlalu lama mempergunakan gadget.
Sehingga tidak ada pilihan mereka masih sangat muda, masih anak-anak, harus pakai kacamata. Alat tiap hari yang dipelototin adalah handphonenya. Bahkan saya dalam bagian-bagian lab, saya akan contoh konkret, misalkan punggung kita pun Bapak Ibu, iya, itu juga akan mengalami, nggak usah jauh-jauh deh. Ya, banyak orang sekarang Bapak Ibu, ya, mengalami sakit penyakit yang baru. Karena itu tadi, orang ketergantungan dengan memakai handphone. Bukan hanya persoalan mata yang juga mudah mengalami sakit, tapi juga kesehatan punggung kita, bahkan jari jemari kita juga Bapak Ibu. Ya, mudah mengalami gangguan. Dampak negatif lain tanpa disadari, terlalu banyak waktu, tenaga, dan pikiran terbuang cuma-cuma. Menurut penelitian, Indonesia termasuk ya salah satu negara penduduknya yang paling sering Bapak mempergunakan media sosial Indonesia. Itu makanya kenapa negara-negara lain begitu senangnya mereka mempromosikan, menjual produk-produk mereka di Indonesia karena pasti laku. Lihat aja, Bapak. Berbagai model dan merek handphone dari luar masuk ke Indonesia. Laku. Itu kan mengindikasikan bahwa banyak orang Indonesia yang banyak membuang waktu, tenaga, dan pikirannya. Karena sudah terjebak di dalam mempergunakan gadget. Nggak usah jauh-jauh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap jam. Coba. Seberapa sering kita membuka. Ya, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Mungkin dalam hitungan 1 menit. 1 menit loh Bapak Ibu. Pasti. Minimal 1 kali. 1 menit. Sampai disadari itu membuang waktu, tenaga, dan pikiran. Persoalan lain muncul. Apa? Cinta lama bersemi kembali. Atau cinta lama yang belum kelar-kelar. Tumbuh kembali. Lewat handphone, lewat gadget kita. Apalagi hari-hari ini orang Indonesia senang sekali. Mengumpulkan semua teman-temannya untuk reunian. Lalu mereka buat grup WA. Lulusan PAUD, TK, SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Maka satu orang, minimal dia punya 5 grup. Bapak Ibu, lewat semua grup-grup itu telah memfasilitasi perselingkuhan, perzinahan. Karena itu tadi, cinta lama yang belum kelar harus dituntaskan. Dan saya sudah menghadapi orang-orang yang beginian, Bapak Ibu. Jadi sampai suami istri ini hampir sudah mau cerai mereka. Karena kenapa? Istrinya atau suaminya rupanya perasaannya belum tuntas dengan teman-temannya yang dulu alumni satu TK. Bayangin TK, Bapak Ibu. Akhirnya mereka sering ketemuan, sering janjian. Maka seringkali saya katakan begini, Bapak Ibu, kalau mau reunian, supaya objektif, bawa pasangan masing-masing. Bawa pasangan masing-masing. Kenapa perlu bawa pasangan masing-masing? Supaya itu tadi,
Cinta lama yang belum kelar atau cinta lama yang bersemi kembali itu jangan terulang. Kalau di bawah pasangannya kan minimal, oh, tahu sama tahu, oh ini sudah menikah rupanya. Dan cukuplah pertemuan itu komunikasi sampai situ saja. Karena seringkali Bapak Ibu, pertemuan dalam reuni itu pasangannya nggak dibawa. Apa yang terjadi? Ya udah, rasa-rasa yang belum tuntas dulu itu tumbuh kembali. Nah, itu terjadi hari-hari ini. Lalu, kayaknya kata handphone itu juga hari-hari ini mengganggu fokus perhatian orang dalam beribadah. Karena seringkali, kalaupun kita bawa Alkitab kita, kita bawa handphone kita ke gereja, hanya di awal saja kita baca Alkitab, waktu Pak Pendeta minta kita baca ayat. Setelah selesai itu, apa yang kita lakukan? Kita sibuk membuka media sosial kita, FB, WA, atau IG. Bahkan mungkin kita foto diri kita sendiri lagi ibadah, supaya bisa kita update status. Ini gue lagi ibadah. Itu Bapak. Nah, jadi jangan juga kita berpikir, wah ini jemaat saya pasti lagi buka Alkitab nih. Ya, memang dulu sebelum ada handphone kan, kalau orang ibadah, kalau orang dengar khotbah kan paling-paling dia mengganggu teman sebelah kiri, sebelah kanan kan gitu Bapak. Kelihatan kan gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang, ya, waktu lagi ibadah, waktu dengar khotbah, tidak ribut jemaat itu antara satu dengan yang lain, dengan yang sebelah kiri atau sebelah kanan atau depan belakang. Memang dia diam, tapi dia diam. Tidak berarti sedang fokus mendengarkan firman Tuhan. Tapi dia diam lagi buka media sosial, Bapak Ibu. Itu yang sedang terjadi hari-hari. Jadi kita harus tahu. Nah, jadi kalau kita ke sekolah minggu, Bapak Ibu, nah, harus mulai diajarkan kepada anak-anak. Udah, handphone singkirkan dulu. Taruh dulu di tasnya. Nanti. Supaya anak-anak itu fokus baca firman Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita orang dewasa? Nanti akan kita bacakan, kita bahas itu. Kalau kita melayani orang dewasa. Kenapa dia salah satunya? Ya, memang ada dampak positif luar biasa banyak kok. Mudah kita mendapatkan informasi cepat, gampang. Ya, saya sudah singgung tadi Bapak Ibu. Alkitab kemana-mana bisa selalu ada bersama dengan kita. Karena kita bisa melihat melalui Alkitab elektronik. Kan gitu. Firman itu apa? Akotbah, pengajaran, lagu pujian. Mudah kita dapatkan sekarang. Lewat gadget kita. Kan gitu Bapak. Ya. Bahkan kita juga bisa mudah mendapatkan segala informasi sehubungan dengan tanggung jawab pekerjaan kita di kantor. Kita bisa mudah mendapatkan apa updatean berita, tugas yang harus kita kerjakan. Ini harus kita syukuri sebagai salah satu dampak positif daripada gadget sendiri. Sangat mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Karena kita tidak perlu lagi harus menulis surat, lalu beli perangko ke kantor pos, lalu kita kirim. Nggak perlu lagi sekarang itu. Kita cukup hanya dengan WA kita. Kita cukup hanya dengan di handphone kita kirim email. Sampai informasi, pesan, atau sampai komunikasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, ini kita harus syukuri. Masifnya bisnis online ini memudahkan kita juga untuk memesan apapun juga. Tanpa kita harus keluar rumah. Tanpa kita harus buang-buang.
waktu, tenaga, uang untuk belanja keluar. Kita tinggal tunggu saja di rumah. Sudah sampai pesanan kita. Apakah itu makanan, minuman, baju, dan lain sebagainya. Kenapa hari-hari ini mal-mal besar banyak tutup? Karena orang sudah beralih ke bisnis online. Bahkan Bapak Ibu, pedagang-pedagang manual, seperti di Tanah Abang sana kan mereka pada tidak teriak. Maka kalau kita lihat, itu banyak gedung yang kosong. Karena kenapa? Sudah berhari-hari, berminggu-minggu nggak ada orang yang datang. Karena banyak orang beralih pakai bisnis media online. Nah ini kan artinya kalau kita bisnisnya di dalam hal jualan, berarti kita harus memanfaatkan ini. Nah, dalam hal masalah mendapatkan informasi pendidikan, lowongan pekerjaan, baik di pemerintah atau swasta, mudah kita dapat sekarang informasi itu lewat media online. Ini kita harus syukuri, ya. Bahkan apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah singgung tadi, mencari ayat Alkitab, mencari lagu-lagu pujian untuk mau kita pakai di kebaktian, di persekutuan, mudah kok sekarang. Dulu, kalau kita mau buat ibadah, harus selalu ada gitarisnya, harus ada tim pemain musiknya. Nah, sekarang itu bisa terpangkas tuh. Tinggal kita cari saja lagu rohani, udah komplit semuanya. Tim pemusiknya sudah ada di situ, ya. Bapak Ibu, orang yang membimbing kita menyanyikan lagu rohani itu juga ada. Ini kan kemudahan Bapak Ibu. Sehingga kita tidak lagi banyak tergantung kepada orang lain. Kalau dulu Bapak Ibu, wah betapa setengah mati kita harus mencari siapa di persekutuan itu yang bisa main kita. Kadang-kadang karena tidak kita temukan, tidak ada orangnya, ibadah bisa bubar. Nah, tapi kalau sekarang, enggak. Tidak ada pun yang bisa main kita, tidak ada pun yang bisa main alat musik. Jalan terus. Tinggal cari saja lagu rohani yang bisa kita nyanyikan lewat situ. Ini kan dalam konteks pelayanan memudahkan kita. Sehingga saya katakan tadi di PA-PA keluarga atau persekutuan-persekutuan kecil, ya Bapak Ibu mudah buat kita. Saya di dalam PA-PA kelompok kecil, PA-PA keluarga Bapak Ibu, hmm, tidak ada yang main gitar, yang bisa main gitar, ya udah tinggal saya siapkan saja. Jadi cukup saya sendiri. Saya jadi MC-nya, saya pembicaranya, saya juga operatornya. Selesai. Jadi jemaat itu tinggal menikmati saja. Nah, itu kan kemudahan daripada teknologi sebenarnya yang harus kita pakai dalam konteks melayani. Bahkan di dalam dunia pendidikan kita bersyukur metode pembelajaran sangat begitu simpel. Melalui aplikasi Zoom dan bahkan juga kita bisa belajar lewat YouTube ataupun juga aplikasi yang lain. Sedikit saya singgung Bapak Ibu ada kebijakan baru dari Menristek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kan baru dirilis minggu ini bahwa S1 tidak harus lagi membuat skripsi dan juga dengan D4. Tapi bagi saudara yang S2 harus masih begitu ya. Ini untuk anak S1. Tapi kebijakan itu dikembalikan kepada pihak kampus. Artinya aturan itu tidak sifatnya wajib, harus, tapi dikembalikan ke kampus masing-masing. Bahwa anak D3, D4, atau S1 tidak harus
di akhir daripada studinya itu harus selalu pilihannya skripsi. Tapi bisa membuat proyek. Apa contohnya? Kalau kita bicara dalam konteks pelayanan ya. Nah ini nanti saya tawarkan nanti kepada teman-teman yang satu. Boleh kok mereka tidak harus buat skripsi. Tapi harus buat proyek pelayanan. Contoh, buat latihan penginjilan. Minimal orangnya 15 orang. Oke. Dan buat materi. Selama dalam pelatihan itu. Taruhlah misalkan 5 sesi. Dan apa output setelah latihan penginjilan itu? Itu salah satu contoh berbasis proyek atau berbasis pelatihan. Nah, tapi ini berlaku untuk anak S1 Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu udah lewat lah ini. Bapak Ibu tetap harus nulis tesis. Nah, itu juga harus kita syukuri ya. Bahkan anak saya sendiri langsung ditugasin dosennya. Dia kan harusnya semester ini dia uh, udah selesai bab satu, bab 2, bab tiganya dia. Tapi tadi malam dia konfirmasi ke saya, Pak, saya nggak jadi bikin skripsi. Bikin apa? Bikin alat, kata dosen saya. Maju terus pasti bisa. Nah, jadi di ITB, aku juga udah pakai sistem yang baru. Nah, kita pun sebenarnya menyesuaikan. Menyesuaikan saja. Dan bagi saya nggak ada masalah. Ya, karena saya kira itu juga penting sih. Ya, nah, itu informasi tambahan aja untuk kita sebagai bagian dari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang terus menerus mengalami kemajuan dan kita harus manfaatkan itu di dalam